Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Kakesuma. NIM saya 2190302179. Saya dari kelas C2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramagia Deskan dengan NIM 2190302249 kelas C2. Selamat malam, perkenalkan nama saya Salman Alfaribski dari kelas C2 dengan NIM 2190302272. Nama saya Lukmanul Hakim dari kelas C2 Malam, NIM saya 2190302187. Dalam video ini, kami akan menjelaskan data kerja sama tim yang sudah diolah menggunakan SPSS. Dimulai dari regression. Yang pertama yaitu variables entered or removed. Tabel ini menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang jadi variabel bebas dan mana yang jadi variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yaitu adalah kerjasama tim, budaya perusahaan, dan kompensasi. Dan kemudian yang menjadi variabel terikat adalah kinerja. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu model summary. Dari tabel ini diketahui nilai R² menunjukkan nilai sebesar 0,417 atau 41,7%, di mana nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh kerjasama tim, budaya perusahaan, dan kompensasi terhadap kinerja yaitu sebesar 41,7%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Lalu yang ketiga yaitu adalah output ANOVA. Dari data tabel ini terlihat nilai F hitung sebesar 22,848 dengan nilai signifikannya yaitu 0,000, dan nilainya jika dibandingkan dengan tingkat alfa yaitu 5% atau 0,05, maka 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh kerjasama tim, budaya perusahaan, dan kompensasi terhadap secara bersamaan atau serentak terhadap kinerja tersebut. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramagia. Baik, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya yaitu analisis coefficients. Dari konstan B0 sama dengan 11,428, yang artinya bila budaya perusahaan, kompensasi, dan kerjasama tim menilainya 0, maka untuk kinerja dinilai positif atau baik. Koefisien B1 sama dengan 0,220, yang artinya apabila kompensasi dan kerjasama tim nilainya tetap dan budaya perusahaannya ditingkatkan senilai 1, maka kinerja akan meningkat sekitar 0,220. Selanjutnya, koefisien B2 sama dengan 0,182, yang artinya apabila budaya perusahaan dan kerjasama tim nilainya tetap dan kompensasinya ditingkatkan senilai 1, maka kinerja akan meningkat sekitar 0,182. Selanjutnya, koefisien B3 sama dengan 0,471, yang artinya bila budaya perusahaan dan kompensasi nilainya tetap dan kerjasama tim ditingkatkan senilai 1, maka kinerja akan meningkat sekitar 0,471. Dan untuk nilai V, I, F, dan semua variabel independen yang nilainya lebih kecil dari 10, yaitu pertama adalah budaya perusahaan sama dengan 1,821 yang lebih kecil dari 10, maka budaya perusahaan bebas multi kolineritas. Yang kedua
yaitu kompensasi sama dengan 1 dengan poin 940 lebih kecil dari 10, maka kompensasi bebas multikolinearitas. Yang ketiga yaitu kerjasama tim sama dengan 11.658 lebih kecil dari 10. Maka kerjasama tim bebas multikolinearitas, maka kesimpulan model tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya adalah collinearity diagnostic. Pada hasil ini dapat dilihat bahwa nilai eigenvalue sebesar 0.002 yang artinya kurang dari 0.01 dan nilai condition index-nya sebesar 41.241 yang artinya lebih dari 30. Maka dapat disimpulkan jika menggunakan nilai eigenvalue dan condition index bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi tersebut. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Salman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ramagia, yakni tentang residual statistiska. Predicted value minimumnya yaitu 28.7955, maksimumnya 41.5734, meannya atau rata-rata yaitu 35.5900, standar deviation yakni 2.15744, n-nya yakni 100. Standar predicted value minimumnya yakni minus 3.149, maksimumnya yakni 2.773, meannya yakni 0.000, standar deviation yakni 1.000, n-nya sebesar 100. Standard error of predicted value 0.265, maksimum 1.204, mean 0.483, standard deviation 0.189, n 100. Adjusted predicted value 27.6391, maksimum 42.1070, mean 35.5677, standar deviasi 2.20758, n-nya 100. Residual minimumnya min 8.99157, maksimumnya 5.32378, min 0.00000. Standar deviation 2.55325, n 100. Standar residual min 3.468, maksimum 2.053, min 0.000, standar deviation 0.985, n 100. Standar residual min 3.501, maksimum 2.186, min 0.004, standar deviation 1.014, n 100. Delete residual yakni minimumnya min 9.16208, maksimum 6.03424, min 0.02225, standar deviation 2.71228, n 100. Deleted residual deleted min 3728,
2.231 min 0.002, standard deviation 1.030, and 100. Mahal distance 0.048 minimumnya, maksimumnya 20.365 min 2.970, standard deviation 3.396, and 100. Cook distance 0.000, maksimum 0.231, min 0.16, standard deviation 0.038, and 100. Ini harus ulang dah. Cook distance 0.048, 20.365, 2.970, 3.396, and 100. Cook distance minimum 0.000, maksimum 0.231, min 0.016, standard deviation 0.38, and 100. Centered leverage value 0.000, maksimum 0.206, min 0.030, standard deviation 0.34, and 100. Baik, berikutnya adalah grafik histogram. Pada grafik ini, data mengarah ke bentuk kurva normal, yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lukmanul Hakim. Selanjutnya yaitu p-plot. Di data ini terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya yaitu scatter plot. Berdasarkan data output, titik-titik data yang menyebar di atas, di bawah, dan di sekitaran angka 0 dan titik penyebaran data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, ataupun menyempit, serta penyebaran titik data tidak berpola. Jadi kesimpulannya bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat dipenuhi. Yang terakhir adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar dari pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal, dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka itu tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas data, ini diketahui nilai signifikan adalah 0.200, yang berarti lebih besar dari 0.05. Jadi kesimpulannya bahwa nilai residual di atas berdistribusi normal. Terima kasih Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam.